Diri siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Adillah? Siapa lagi? Rakika? Sama? Cici. 3 orang ya? 3 orang kita? Iya. Oke, baiklah. Hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa menjalani pelajaran hari ini dengan bisa dengan lebih konsentrasi dan lebih fokus ya. Oke, sebelumnya kita coba rileks sebentar ya, kita rileks sebentar, duduk, ambil posisi duduk yang nyaman. Minta tolong itu air-airnya, botol-botol airnya disingkirkan dulu ya. Ya, supaya lebih rileks. Jadi duduk dengan nyaman. Tegakkan punggungnya ya. Kita coba bikin pernapasan dulu supaya lebih fokus. Tegakkan punggung ya, tegakkan punggung. Kemudian letakkan kedua tangan di atas paha. Oke. Kemudian pejamkan mata. Ditarik nafas melalui hidung, rasakan udara masuk ke paru-paru. Ya. Kemudian hembus, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Ya, coba diresapi supaya nanti lebih enak perasaannya ya, lebih lega. Ulangi lagi sampai 3 kali. Tarik nafas, tahan sebentar, rasakan perut mengembang, ya, karena udara masuk ke dalam itu, kemudian hembuskan perlahan. 1 kali lagi. Tarik nafas, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan. Oke. Ya. Oke, selesai? Ya, mudah-mudahan sudah bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita masih berada di materi bangun ruang sisi lengkung, ya, bangun ruang sisi lengkung. Terkhusus hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi volume bangun ruang sisi lengkung. Ya. Di volume bangun ruang sisi lengkung, seperti yang kita ketahui, bangun ruang sisi lengkung ada 3 macam, ya. Ada tabung, kerucut, dan bola, ya. Kemudian bentuk-bentuknya, saya kira pelajaran sebelumnya di tingkat kelas sebelumnya juga sudah dipelajari, ya. Sekarang kita sebenarnya hanya mengingat kembali, ya. Kita mengingat kembali dan mencoba untuk lebih memahami materi bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini adalah volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi di sini ada replika bentuk dari tabung. Ini tabung. Semuanya sudah tahu kan tabung ya. Tabung, kemudian ada kerucut. Kemudian ini bolanya, ini sudah jatuh ya. Ini bola. Kalau bola saya kira sudah tidak asing lagi, tiap hari lihat bola. Ya, ini bolanya. Ya, bola. Oke. Karena kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya, kira-kira ada enggak yang bisa mendefinisikan apa itu tabung, apa itu kerucut, apa itu bola? Ya, silakan Claudia. Jadi di sini saya akan mendefinisikan mengenai apa itu tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, jadi teman-teman, tabung itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai alas berbentuk lingkaran dan mempunyai titik puncak. Dan sedangkan bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang seluruh sisinya itu lengkung, yang dimana bola tersebut ini mempunyai diameter atau jari-jari pas di titik pusatnya. Kita tarik dari titik pusat ke
bagian keliling dari bagian dari bola ini yang di sampingnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus Kerucut untuk ataupun Claudia. bola. Jadi tabung Yang lain yang bisa memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran, sisi alas dan sisi tutup. Iya. Ini sejajar ini. Makanya biasanya tabung itu sebenarnya bentukan dasarnya adalah prisma, ya prisma. Tapi dalam keadaan alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, maka namanya disebut tabung. Itu kan prisma tergantung dari alasnya ya. Ada prisma segitiga, prisma segi empat. Nah, kalau alasnya berbentuk lingkaran ya itu namanya tabung. Oke. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Kemudian kerucut. Kerucut. Tadi ada sisi apa namanya? Ada bidang lengkungnya ya. Ini ada bidang lengkungnya ini. Nah, ini bisa nanti kemarin kalau kita buka jaring-jaringnya itu nampak bahwa bidang lengkungnya berbentuk persegi panjang. Ya. Kemudian kerucut. Nah, kerucut bangun ruang yang memiliki satu sisi lingkaran pada alas, ya. Kemudian mempunyai sisi lengkung. Nih, sisi lengkung yang menyempit ke satu sudut. Ini yang disebut titik puncak. Ya, titik puncak. Kemudian bola. Nah, tadi sudah disebutkan temannya dibatasi oleh satu saja bidang lengkung ya. Satu bidang lengkung. Tidak mempunyai rusuk, juga tidak mempunyai titik sudut. Itu ya. Ya, semua titik pada permukaan ini ke titik pusat itu mempunyai jarak yang sama. Itu yang disebut dengan jari-jari. Itu saya kira itu untuk mengingat kembali yang kemarin kita sudah pelajari. Kemudian mungkin ada yang bisa menyebutkan persamaan, yang lain lagi, persamaan dari ketiga bangun ini. Ada yang mau menyebutkan persamaannya? Baik dari segi unsur-unsurnya. Oh, dari segi unsur-unsurnya? Ada yang bisa jawab? Unsur-unsur yang sama dari ketiga bangun ruang sisi lengkung ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Najwa. Silakan Najwa. Silakan. Persamaan dari ketiga bangun ruang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya persamaan dari tiga bangun ruang tersebut itu karena sisi-sisinya itu sama-sama lengkung, Bu. sama mempunyai Biang yang lengkung. Apa lagi kira-kira? Ada lagi? Yang lain mungkin ada? Dua sudah dapat satu persamaannya. Sama-sama mempunyai bidang lengkung. Apa lagi? Unsur-unsurnya yang sama? Apa lagi? Delwin? Saya juga dapat persamaannya toh. Jadi ada juga sama rusuknya yaitu alasnya sama tutup, masuk ke alasnya kan tabung sama kerucut toh, tapi punya alas yang sama, lingkaran, sama-sama lingkaran. Begitu. Bola itu apa? Kalau dibelah. Kalau bola itu lingkarannya kalau dibelah, kita belahannya itu berbentuk lingkaran, begitu. Kita beri aplaus untuk semua. Mungkin ada lagi tambahan? Yang lain lagi. Siapa? Masih banyak ya persamaannya. Masih banyak persamaannya. Ayo. Siapa lagi? Unsur-unsurnya kan ada unsur-unsurnya sama. Muhammad Arif. Sama-sama memiliki jari-jari yang sama. Iya, betul sekali. Apa lagi? Ada lagi? Jari-jari. Mempunyai unsur jari-jari. Kalau ada jari-jari, pastinya juga diameter. Oke, saya kira seperti itu. Atau ada lagi? Masih ada lagi? Sudah ada. Ini masih banyak ya? Masih banyak. Sama-sama memiliki volume tentu. Iya kan? Iya. Sama-sama memiliki volume karena kita kan belajarnya volume bangun ruang sisi lengkung ya. Sama-sama mempunyai volume. Apa itu volume?
Jangan sampai taunya volume luas. Apa itu volume? Bambang, jangan bicara kalau menurut saya volume adalah isi dari bangun ruang tersebut. Kita beri aplaus lagi untuk Bapak. Jadi volume adalah isi atau dengan kata daya tampung ya. daya tampung dari sebuah bangun. Dalam hal ini bangun ruang. Oke, saya kira cukup untuk pengetahuan kita yang untuk pertemuan sebelumnya. Jadi dalam kenapa kita mempelajari ya materi ini, karena memang sangat banyak manfaatnya, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat benda-benda atau objek yang bentuknya seperti tabung, kerucut, dan bola. Mungkin banyak manfaatnya nanti suatu saat, misalnya kita mau membuat suatu benda, kemudian kita mau cat, ya kita harus tahu berapa luasnya yang kita mau cat, ya dengan mengetahui rumus-rumus luas maupun volume, kita bisa memanfaatkan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, saya kira itu. Jadi hari ini kita akan belajar dengan cara kerja kelompok, ya kerja kelompok. Kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk lebih memahami hubungan antara volume tabung dengan kerucut serta volume bola. Jadi silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu sama temannya, mau yang teman-teman dekat duduknya itu 4-4 ya, atau berapa ke orang yang hadir hari ini? Kurang 3. Kalau 4-4 bisa. Ya, ada yang bisa 5, ada yang 5, ada. Tapi semuanya sudah tahu ya rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Sudah dipelajari pada pelajaran sebelumnya kan? Waktu di tingkat sebelumnya, ya saya buka juga di sini. Oke, ini volume tabung. Volume tabung PR pangkat 2 kali tinggi, ya. Volume kerucut sepertiga PR pangkat 2 kali tinggi. Dan volume bola 4/3 PR pangkat 3. Ya, yaitu volume tabung, kerucut, dan bola. Jadi harus tahu volume tabung, kerucut, dan bola. Karena yang kita mau lakukan ini hanya untuk membuktikan atau melihat sama. Jadi untuk tabung dan kerucut, yang bisa kita bandingkan adalah tabung dan kerucut yang mempunyai jari-jari yang sama. Tolong diperhatikan dulu. Jadi yang kita bisa bandingkan untuk tabung dan kerucut itu harus mempunyai jari-jari yang sama. Dan tinggi kerucut serta tinggi tabung harus mempunyai ukuran yang sama. Jadi supaya yang kita bisa bandingkan sisa volumenya, ya, karena tidak bisa kita membandingkan kalau ukuran kerucut, ya. Bolanya dan kerucut harus mempunyai jari-jari yang sama, sedangkan tingginya kerucut juga harus sama dengan jari-jari bola. Jadi sekarang, jadi setelah mengetahui rumus, ya rumus menentukan volume tabung, kerucut, dan bola, kita akan menghubungkan, kita akan menguji, karena kita lihat rumus tabung, kerucut, dan bola semua ada variabel-variabel yang sama, ya. Ada nilai P, apalagi ada jari-jari, ada tinggi. Nah, untuk bola dan kerucut itu tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Ya, jadi bisa misalkan bahwa tinggi kerucut itu juga adalah R. Ya, makanya di bola itu muncul R pangkat 3. Nah, sebenarnya itu satunya dari unsur kerucut, yaitu tinggi. Tapi karena tingginya sama dengan jari-jarinya bola, maka itu kita satukan variabelnya dengan R, sehingga dapatnya R pangkat 3. Saya kira sudah pernah itu dijelaskan, ya. Oke, sekarang silakan
ikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerjanya. Di situ ada langkah-langkah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengukur apa? Jari-jari. Jadi ukur dulu itu jari-jarinya apakah betul sama? Ya, apakah betul sama jari-jari tinggi dari kerucut, bola ataupun tabung. Jadi silakan gunakan mistar. Nah, setelah itu silakan melakukan eksperimennya. Ya. Oke, silakan bekerja bersama teman. Kolaborasinya harus bagus ya. Kerjasamanya siapa yang mengukur, siapa yang mengisi. Ya. Oke, anak-anak kita lanjut. Bagaimana diskusinya sudah semua? Ya. Oke, kalau begitu kita akan coba mempresentasikan atau kita akan merefleksikan apa-apa yang tadi sudah kita peroleh dari hasil diskusi kalian, mempelajari atau menemukan atau membuktikan hubungan antara volume bola, tabung, dan kerucut. Oke, saya kira selanjutnya mungkin siapa yang mau duluan membacakan refleksinya? Kelompok kita mulai dari urutan 1 saja ya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Baru siapa kalau tunjukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil refleksi kami. Pertanyaan yang dimulai pertama dari yaitu Faiza. apakah hasil eksperimen kalian membuktikan hipotesis? Jelaskan mengapa. Nah, jawaban kami, ya, hasil eksperimen membuktikan hipotesis. Setelah dilakukan percobaan, terbukti bahwa volume 1 tabung sama dengan 3 kali volume kerucut jika keduanya memiliki jari-jari 4 dan tinggi 8 yang sama. Hal ini sesuai dengan rumus matematika bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aira. Nah, pertanyaan kedua, diskusikan mengapa eksperimen dengan tabung dan kerucut yang memiliki ukuran sama sangat penting untuk membuktikan rumus. Nah, jawabannya, eksperimen dengan ukuran yang sama penting karena perbandingan volume hanya akan valid jika jari-jari dan tinggi tabung serta kerucut sama. Jika ukurannya berbeda, hasil pengisian tidak akan menunjukkan rasio 3:1, sehingga rumus tidak bisa dibuktikan dengan tepat. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan sama saya. Baik, selanjutnya adalah apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari praktikum ini? Ya, pelajaran paling berharga bagi kami adalah praktikum ini adalah kami bisa membuktikan bahwa rumus volume bukan hanya teori, tetapi nyata. Kami juga belajar pentingnya ketelitian dalam mengukur serta lebih mudah memahami konsep matematika melalui percobaan langsung. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, kemudian kita biar satu lagi kelompok yang mewakili eksperimen volume bola dan kerucut dari laki-lakinya mungkin ya, kelompok yang laki-lakinya mungkin.
kelompoknya kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 6. Oke, silakan. Itu kerucut dengan bola ya? Ya, oke. Silakan. Tunggu dulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Arif Ramadan. Saya Muhammad Ikram A. Saya Muhammad Khalif Fasya. Saya Adelwin. Dan pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama, apakah hasil eksperimen kalian sesuai dengan hipotesis? Mengapa? Jawaban kami adalah iya, sesuai dengan hipotesis. Karena kita sudah membuktikan bahwa volume bola adalah 4 kali dari volume kerucut. Dan membuktikan juga rumus volume bola yang 4/3 B kali R pangkat 3. Soal nomor 2, diskusikan mengapa syarat jari-jari dan tinggi harus sama penting dalam eksperimen ini. Jawaban kami, karena jika jari-jari dan tinggi berbeda, akan membuat volume bola menjadi lebih rumit dan berbeda. Jika jari-jari dan tinggi sama, kita dapat menghitung volume bola secara akurat karena kita dapat membandingkannya dengan volume kerucut. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa pelajaran terpenting yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Nah, jawaban kami yaitu pelajaran yang kami dapatkan adalah bahwa kami dapat membuktikan rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume bola dengan membandingkan dengan volume kerucut. Sebelum saya dan teman kelompok saya mengakhiri presentasi pada kesempatan hari ini, ada yang ingin ditanggapi? Baik, jika tidak ada yang ditanggapi, saya dan teman kelompok saya menutup presentasi pada kesempatan hari ini. Sekian dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya atau apa yang kita dapatkan dari eksperimen kita tadi itu semuanya hampir sama ya. Jadi hipotesis yang kita kita sudah ambil di awal ternyata memang terbukti bahwa volume tabung itu sama dengan dihubungkan dengan kerucut, volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Kemudian di hubungan antara volume kerucut dengan bola yang menyatakan bahwa 1 volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut, dan itu sudah dibuktikan, semuanya sudah dibuktikan, kalian sudah membuktikan, dan saya kira tadi sama semua refleksinya sudah membuktikan dan sudah mendapatkan kesimpulan bahwa hipotesis kita atau dugaan kita dari awal ternyata memang benar ya. Semuanya artinya terhubung, tapi dengan kata lain di sini harus ada tanda kutip bahwa yang kita bandingkan adalah bangun-bangun antara tabung dengan kerucut itu harus ada syarat bahwa jari-jari dan tingginya harus sama. Begitu juga dengan kerucut dan bola, bisa dibandingkan tapi syaratnya bahwa harus yang mempunyai jari-jari atau tinggi kerucut dan jari-jari bola sama. Oke, saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Nah, sekarang tiba kita di bagian terakhir. Setiap anggota kelompok ya, bukan setiap anggota kelompok, setiap kelompok itu menggambarkan bangun yang tadi sudah dieksperimenkan. Misalnya kelompok tabung dengan kerucut, silakan gambar tabung dan kerucutnya, kemudian rumusnya ditulis, rumus penurunan rumusnya tadi ya, sehingga mendapatkan apakah volume tabung rumusnya apa atau volume kerucut rumusnya apa ya, dari hubungan yang tadi sudah diuji cobakan ya. Begitu juga dengan kerucut dan bola. Jadi di sini Ibu akan bagikan kertas, jadi kalian akan gambar di sini, misalnya kelompok yang menguji tabung dengan kerucut berarti yang digambar adalah tabung dan kerucut. Kemudian di bawahnya di sini itu penurunan rumusnya tadi yang diperoleh dari hasil diskusinya tadi. Oke? Bisa dipahami? Ya, oke, saya bagi kertas masing-masing kelompok, jangan sampai basah. Jadi tampilkan gambarnya sebagus mungkin ya untuk mendapatkan penilaian yang bagus juga. Kenapa? Ya, nanti anunya stiker kelompok berikutnya.
sebagai tempat galeri kita. Nanti kita akan memberikan apresiasi kepada hasil kerja kelompok yang bagus dan menarik gambarnya maupun rumusnya apakah sudah benar atau kurang benar ya. Kita akan menempelkan stiker untuk hasil yang cantik dan menarik sesuai dengan rumus yang seharusnya. Sudah ada 3 kelompok yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Coba dulu kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu galerinya. Ya. Kita lihat hasilnya. Sekarang tiba kita memberikan penilaian kepada hasil kerja kelompok. Apakah kelompok lain mungkin ada yang lebih menghargai hasil kerja kelompok lain? Ya silakan. Jadi di sini ada stiker 1 orang 2 stiker. Ya. Bintang untuk nilai 5. Itu sudah 2, mau kasih misalnya 2 di situ kita suka, 1 bagus sekali kita lihat kasih lagi bintang. Yang bagus tapi menurutnya belum ini ya, kita kasih nilai satu stikernya ini dengan ini. Bintang yang kalian rasa pekerjaannya paling bagus ya. Kalau yang gambar emoticon ya terserah. 2, 1 bintang 1 emoticon. Oke. Itu cukup ya, itu cukup dan sampai ada kelompok 8, kelompok 5, kelompok 4. Kalian sendiri juga menilai dan tentu saja masing-masing yang paling tinggi pada kelompok 4. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Beri aplaus dulu. Beri aplaus dulu. Jadi ya ini penilaian kalian ya. Jadi saya enggak keluar dari itu ya. Karena menurut Ibu semua yang kalian kerjakan ini adalah hasil usaha kalian betul. Jadi untuk Ibu saya kasih apresiasi untuk semua kelompok setinggi-tingginya. Kita beri aplaus. Oke, saya kira hari ini cukup. Tapi jangan pernah lupa apa yang kita sudah ambil dari pelajaran ini, bahwa volume bangun ruang sisi lengkung baik itu tabung, kerucut dan bola itu adalah sangat ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sudah bisa membuktikan atau mendapatkan hubungan dari rumus-rumus volume bangun ruang sisi lengkung baik di tabung dengan kerucut, bola dan kerucut. Saya kira itu. Jadi di sini Ibu berharap apa yang kalian peroleh hari ini itu dapat diingat ya. Jangan begitu dapat pengetahuan, begitu sudah didapat digunakan, besok-besok dilupakan lagi. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jadi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Ibu berikan kepada kalian semua karena sudah mau untuk betul-betul belajar memahami volume bangun ruang sisi lengkung. Saya kira untuk hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapkan dulu. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.